Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayanti. Saya kesini diberi tugas dari dosen saya mengenai tentang mitos dari cerita atau dongeng tentang suatu sebuah kerajaan. Saya dari kampus TIKIP Paris Baran Tegala Baru. Kalau boleh Bapak ceritakan tentang mitosnya atau yang Bapak tahu aja. Oke. Tentang ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara mitos, saya sebenarnya memperoleh ilham yang saya buat dan saya telusuri sejak tahun di awal-awal pada saat saya mengenal Lasubatu itu. Selama berpuluh-puluh tahun di Pulau Kerayaan tidaklah pernah disebutkan bahwa Lasubatu itu memiliki cerita, tapi hanya tersebut saja bahwa di sana ada sebuah batu yang menyerupai berbentuk sebuah jenis kelamin laki-laki. Nah, dari tahun ke tahun kemudian dipertanyakan, dari sejak kecil sampai kemudian dewasa, tidaklah pernah tersebut bahwa cerita itu mengenai sesuatu yang mistis atau mengenai sesuatu kejadian yang sangat secara signifikan atau secara spesifikasi bahwa batu itu memiliki sebuah cerita. Kemudian saya sebagai putra daerah berangkat dari sebuah analisa yang saya lihat, saya terpanggil untuk membuat sebuah cerita tentang batu. Dan cerita itu sebenarnya bukan mistis, ya. Batu itu saya pahami patut untuk dibuatkan sebuah cerita agar nanti ke depannya sebagai masyarakat, sebagai penduduk kampung di sini, kita juga punya sesuatu yang patut untuk dikunjungi. Tapi kalau hanya kita berkunjung oleh sebuah batu, kita tidak perlu jauh-jauh, ya. Di kampung kita sendiri itu ada batu. Di kampung kita sendiri ada pasir. Katakan di pulau-pulau yang lain itu punya pasir, ada tanahnya, ada airnya. Jadi kita tidak perlu ke kerajaan kalau hanya untuk sekedar melihat batu saja. Nah, batunya ini kan unik. Nah, itu dia. Oleh karena batunya unik, memiliki fosil yang berbentuknya seperti itu, lalu orang ingin melihat, mengunjungi, sekaligus mengetahui apa sih rasa ingin tahu itu tadi. Kok bisa sih seperti itu? Nah, muncullah sebuah gagasan dalam benak saya, itu berpikir orang saja punya cerita tentang Gunung Tangkuban Perahu. Orang bisa mencetus atau membuat cerita tentang itu. Orang juga punya cerita tentang Bandung Bondowoso yang karena oleh 1000 candi itu, ya. Kemudian kenapa kita tidak bisa sebagai putra Pulau Kerayaan ini dengan batu yang unik seperti itu, kenapa tidak bisa membuatkan cerita? Nah, akhirnya saya buatlah cerita itu pada tahun 2014, tepatnya saya sekitar umur 40 tahun. Dari masa ke-40 itu saya menunggu adakah orang yang mampu bercerita tentang Lasubatu. Tapi tidak ada. Artinya hampir setengah abad saya menunggu-nunggu cerita itu tidak ada. Akhirnya saya berpikir, oke, saya punya cerita. Maka berangkatlah saya ke Yogyakarta sebagai studi banding terhadap Prambanan. Apa sih yang terjadi di Prambanan itu? Di Prambanan itu ada patung atau batu Dewa Wisnu, ada Dewi Parwati, ada patung Ganesha, terus ada patung Brahma, ada sapi Brahma. Dan ternyata itu disandingkan dengan 1000 candi oleh
pencipta atau pengarang cerita Bandung Bondowoso dan Nyi Roro Jonggrang. Setelah diamati, setelah perbandingan itu kemudian saya balik lagi, maka tertulislah sebuah cerita ini. Nah, sebelum diceritakan, saya banyak mengalami sesuatu yang kejadian-kejadian. Nah, ya, jadi sebelum bercerita itu saya banyak mengambil sebuah hikmah, sebuah pengetahuan yang memang mungkin karena Allah Ta'ala memberikan kuasanya sehingga saya mampu berpikir untuk kemudian menyelesaikan cerita itu. Jadi tanpa kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cerita juga tidak akan sesempurna ini. Yang pertama adalah tentang kaitan adat istiadat. Kita di daerah Kalimantan Selatan ini ada Banjar, karena memang wilayah ini adalah Kalimantan Selatan yang di dulunya mungkin ya, bukan mungkin tapi memang adalah pribuminya orang Banjar. Kemudian karena peradaban, kemudian populasi penduduk, sehingga bergantilah kita menjadi di Pulau Kerajaan ini ada juga orang Banda, dan saat ini sampai 100% dihuni oleh orang Banda semua. Nah, di dalam cerita ini saya kaitkan kemudian 50% budaya Banjarnya atau adat istiadat Banjarnya, kemudian 50%-nya adalah etnis Mandarnya. Nah, jadi dalam cerita Lasso Batu itu 50% budaya Banjar, 50% budaya Mandar. Digabung. Nah, jadi karena 50-50 itu tadi, kemudian saya mengambil sebagai pemeran utama adalah orang Mandar. Kemudian pendamping dari cerita, pendamping ceritanya sebagai ceweknya di sana maksudnya adalah orang Banjar. Jadi dua adat budaya ini disatukan dalam sebuah cerita, cerita cinta Bala Arumun. Nah, jadi seperti itu ya. Oleh karena adanya kita di Kalimantan Selatan, kemudian kita ini adalah orang Mandar yang berpijak di tanah Banjar, kemudian kita mengangkat budaya Banjarnya, lalu kita masukkan juga budaya Mandar. Oke, jadi cerita ini tidaklah semudah orang membayangkan. Kok bisa seperti itu? Ceritanya kan gini-gini. Nah, inilah latar belakang ceritanya. Yang melatar belakangi dari cerita yang sangat luar biasa ini saya anggap karena mampu mengangkat dua budaya itu sendiri. Oke. Tapi kan dari mula-mula terbentuknya nama Lasso Batu itu seperti apa? Oke. Jadi dalam cerita ini kenapa saya beri nama Lasso Batu? Karena memang kita melihat dari posisi itu sendiri yang awam ya melihat Lasso Batu, tapi itu sangat porno sekali sebenarnya. Akhirnya saya merubah pemahaman itu menjadi Batu Lasso, yang disinopsiskan kemudian menjadi batu yang menyerupai kelamin laki-laki. Dalam bahasa Mandar itu Lasso. Jadi Batu Lasso. Kita tidak merubah nama dari Lasso Batu karena di dalam bahasa Indonesia akan ada diterangkan menerangkan. Kalau Inggris itu menerangkan diterangkan, apa sebaliknya ya. Nah, di Mandar juga seperti itu. Di Mandar itu ada hukum bahasa Mandarnya. Kadang-kadang kita mendahului diterangkan dulu baru menerangkan, atau sebaliknya diterangkan dulu baru diterangkan. Jadi bahasa Indonesia dalam bahasa Mandar itu susah memang kalau kita bahasa Indonesia menerjemahkan ke dalam bahasa Mandar, terbalik. Jadi itu Lasso Batu kemudian Batu Lasso. Yang benar memang Lasso Batu karena lasso yang menyerupai, yang berbentuk batu. Itu ya, batu yang menyerupai lasso, itu Batu Lasso. Tapi kalau Lasso Batu, lasso yang berbentuk batu.
ya kan? Ya. Tapi kalau batu lasso, batu yang menyerupai kelamin. Ya. Oke, kita ulang kembali. Lasso batu, kelamin laki-laki yang berbentuk batu. Tapi kalau batu lasso, batu yang menyerupai kelamin laki-laki. Nah, jadi biar tidak salah mengartikan bahwa Mandar dengan Indonesia itu sedikit agak-agak berbeda pemahamannya. Jadi kalau yang benarnya memang lasso batu kalau kita di sini, tapi kalau kita diartikan secara luas adalah batu lasso. Nah, kemudian dalam cerita cinta Bala Aruhung, kenapa kok ada Bala Aruhung? Bala itu adalah batu lasso. Bala ya, Aruhung itu adalah hitam yang menancap. Aruhung merowong dalam arti bahasa Indonesia. Aruhung menancap, kemudian kokoh, menancap kokoh. Jadi batu lasso yang menancap kokoh. Tapi katanya kan di Google itu kan saya mencari ceritanya itu kan kalau ada yang berkunjung tuh di luar-luar, kalau misalnya yang berpasangan gitu. Kalau berkunjung ke sana kan kita nggak tahu kan dia berbuat apa gitu. Nah itu ceritanya seperti apa? Kan saya mendengar ceritanya di orang lain kalau orang ke sana pacaran atau apa gitu, membuat sesuatu yang di sana tuh akan terjadi tidak terima sesuatu ya, yang seolah-olah tidak terima, tempat itu tidak terima. Oke, kita ceritakan dulu seperti apa kejadiannya. Apa sih sebenarnya dalam cerita itu, kemudian kenapa dikaitkan dengan mitos bahwa setiap yang datang ke sana akan terjadi bala atau akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, oleh karenanya wallahu alam bisawab ya. Karena memang pernah sebuah kejadian seorang perempuan yang kemudian naik menginjak lasso batu itu, kemudian lehernya terputar sampai 180 derajat ke belakang. Nah, katanya itu ada penunggunya, mungkin ke sambet atau apa gitu dalam bahasa dukun ya. Oke. Mengenai soal mitos itu, karena kita berada di dua alam memang ya. Kemudian lasso batu ini ceritanya dua alam yang berbeda di dunia nyata dengan gaib. Nah, oke, langsung saja. Di zaman dahulu kala, katakan saja pada saat dulu sekali ya, kita belum lahir beratus-ratus tahun yang lalu ya, bahwa Pulau Kerajaan ini dulu memang tidak dihuni oleh siapapun selain daripada makhluk-makhluk gaib yang memiliki kerajaan yang besar. Selain daripada makhluk gaib, ada kera atau sekelompok monyet ya, sekelompok monyet yang memang di sini hanya untuk mencari makanan dari tumbuhan. Tapi kemudian monyet bertahap itu musnah oleh karena terjadinya karena masyarakat yang sudah ada di sini itu memangsa monyet-monyet itu karena merusak tanaman itu banyak, sehingga Pulau Kerajaan ini dalam cerita itu saya sebut Pulau Kera, Pulau Monyet, karena memang banyak sekali monyetnya. Kenapa sekarang sudah tidak ada lagi monyet? Karena ya itu tadi, karena tumbuhan atau tanaman dari para petani-petani itu dibangsa, dicabut, dimakan, akhirnya tidak ada hasil. Kemudian mereka diburu dan musnah di pulau ini. Nah, Pulau Kerajaan sendiri ini dulu, Pulau Kera ini dulu besar. Yaitu penggabungan antara Pulau Kerasian, Pulau Kerumputan, dengan Pulau Bira-Birahan dan anak kerajaan Becu. Nah, ini pulau dulu besar. Jadi gabungan 3 pulau ditambah dengan Pulau Bira-Birahan. Bira-Birahan, Pulau Kerajaan, Pulau Kerumputan, anak-anak kerajaan Becu ini. Jadi ada empat di sini. Tapi saya tidak menyebutkan bahwa Pulau Kerajaan, Pulau Kerumputan dan Kerasian itu mudah-mudahan ini
Ini hanya dalam cerita saya ya. Ini dalam cerita saya, tolong orang Kerasian dan Kerumputan tidak perlu mengklaim. Ini hanya cerita yang saya buat sesuai dengan struktur atau pantai yang ada yang dalam cerita ini sangat sinkron dengan cerita saya. Satu hal, Pulau Bira-Birahan saja yang dalam cerita ini sangat berperan aktif sebagai tempat seorang putri yang dalam cerita ini adalah seorang yang bernama Bira. Jadi pelakunya adalah Bala Arwung, itu si cowoknya. Kemudian si Bira. Bira ini adalah orang gadis Banjar yang dibawa oleh orang tuanya ke sini, bersama dengan ibunya pada saat dulu setelah Bala Arwung ini terdampar beberapa tahun yang lalu. Dan di sini. Pulau Kera. Nah, kita mulai ceritanya di sebuah kampung, ya, di sebuah kampung, katakan di Sulawesi Barat karena itu adalah Sulawesinya orang Mandar ya. Makanya disebut dengan Sulawesi Barat itu namanya Sujud Pandang. Dulu terdamparlah seorang pemuda yang bernama Bala Arwung di usianya yang masih 8 tahun. Terdampar di Pulau Kera itu. Sendiri. Kenapa kok bisa terdampar? Karena di kampungnya itu terjadi penjajahan, kayak pemberontakan. Yang kata orang tuanya, nak, selamatkan dirimu, kamu naik rakit, ya, kamu naik apapun yang ada di pantai itu, cari sebuah batang kayu, kamu naik ke atas, selamatkan daripada kamu terbunuh sia-sia. Ya. Karena mamanya ini sudah tidak bisa menyelamatkan diri. Jadi setidaknya kau bisa menyelamatkan dirimu lah, nak, katanya seperti itu. Ini sudah di rumah penduduk sudah dibakar apa segala macam, pemberontakan terjadi di mana-mana. Jadi mustahil ibu ini dan ayah ini kan sudah tua dia. Jadi mereka bertahan entah selamat atau tidak. Intinya anaknya diselamatkan, hanya dikasih sebuah azimat dikalungkan di lehernya. Kau naik apa aja yang kau dapat di pantai itu. Nah, larilah anak itu. Naiklah anak itu menaiki sebuah kayu, ya. Dia peluk batang kayu itu, kemudian melarutkan diri. Kemudian dalam cerita kita orang Bandar itu ada namanya Batar Rape. Ya, nah jadi Batar Rape itu seorang perantau dalam cerita Bandar itu adalah seorang perantau yang kemudian dia mampu membuat dirinya seorang yang sukses dan mandiri. Itu Batar Rape ya. Dia dalam kesendiriannya bisa membangun sebuah masyarakat yang besar. Dalam keperantauannya menjadi seorang yang sukses. Katakan seperti itu Batar Rape. Nah, dari budaya Mandar yang katanya itu Batar Rape, kemudian melarutkan dirilah dia dimanapun dia akan sampai nanti di ujung pantai, di bibir pantai itu. Nah, ternyata dia rapenya itu di sini. Sampainya di sini. Ini pulau ini kan dulu besar ya, ke Pulau Kera. Terdampar dia begitu sampai di bibir pantai dengan badan yang luka-luka, udah ada yang matok-matok ikan. Ini kan berhari-hari kurang lebih 1 minggu atau hampir 1 bulan dalam perjalanan dia terbawa oleh arus dan gelombang itu, terdamparlah di Pulau Kera ini. Begitu terdampar di Pulau Kera ini, terlihatlah oleh sekelompok makhluk gaib. Nah, di dalam makhluk gaib itu ada seorang ratu, kemudian memiliki raja, ya. Belenggo ini, murah kan ini, belenggo. Dope soromai. Nah, jadi tepan dari Rapeo. Jadi sekelompok makhluk gaib ini mengambil si anak muda ini, si anak-anak ini yang 8 tahun umurnya, dibawa masuk ke dalam makhluk gaib.
ya. Jadi begitu terdampar karena ini dikuasai oleh makhluk gaib Pulau Kera ini. Karena nggak ada penghuninya gitu. Tidak ada penghuni, ini jadi Tapi mereka dihuni sama makhluk lain. ya Gaib. dihuni oleh makhluk gaib ya. Makhluk gaib itu yang negeri siluman ya, seperti itu, yang tidak mudah terlihat oleh kasat mata kita sebagai manusia biasa. Nah, terdampar, diambillah dia, dimasukkan ke dalam alam gaibnya. Nah, di sana dia dirawat dengan baik, disembuhkan beratus-ratus tahun ya. Karena di sana itu umur manusia di sana 1 tahun, kita baru 1 hari. Kita sudah 1 tahun, di sana udah 1 hari, di sana baru 1 hari. Paham ya? Kita 1 tahun, di sana 1 hari. Jadi kita 2 tahun, di sana 2 hari. Begitu seterusnya ya. Nah itu perbedaan waktu. Jadi waktu kita lambat, di sana lambat, kita cepat. Itu perbandingan antara makhluk waktu di gaib dengan waktu kita. Nah, jadi seorang anak yang bernama Bala Arwung ini, sebut saja namanya sekarang adalah Bala Arwung dalam cerita itu, disembuhkan, diberi pakaian, diberi makan, sehingga tumbuh menjadi seorang yang gagah perkasa di dalam itu. Otomatis dengan diambilnya, maka dia tidak terlihat oleh manusia. Apabila ada manusia yang lain masuk ke sini, dia dijadikan sebagai makhluk gaib, dikuasai ruhnya, dikuasai jasmani dan rohaninya untuk menjadi seorang yang gaib. Nah, kenapa kok ada seperti itu? Dari cerita adat istiadat kita atau yang sering terjadi di kampung kita, itu ada orang yang disembunyikan oleh makhluk gaib. Pernah dengar kan? Atau namanya setan. Nah, dan cerita inilah yang terjadi, disembunyikan oleh makhluk gaib itu, namanya setan dalam bahasa Mandarnya. Nah, ini budaya atau adat istiadat juga sering terjadi cerita ya di kalangan sebagai manusia. Di tempat-tempat lain juga ada disembunyikan makhluk gaib. Nah, dia ini disembunyikan oleh makhluk gaib. Dia tidak dibebaskan dan dia tidak dimunculkan lagi sebagai manusia. Hilang. Nah, jadi kita masuklah ke alam gaib karena kita mengikuti jejaknya si Bala Arwung tadi. Nah, kita masuk ke alam gaib. Kita masuk ke cerita alam gaib. Bagaimana perkembangannya si Bala Arwung di alam gaib? Oke, di sana adalah di sana ada sebuah kerajaan yang besar. Nah, sebuah kerajaan yang besar yang ada rajanya, kemudian ada putri, ada permaisurinya. Seperti cerita di Saranjana situ. Iya, di sana ada ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita di sini ada kerajaan gaib. Nah, sehingga oleh karena sebutan kerajaan, ya, ada kerajaan itulah sehingga nanti kedepannya menjadi sebuah nama pulau kerajaan. Karena kan tadi ada Kera juga, jadi ya ada Pulau Kera, kemudian ada rajanya. Nah, jadi terbentuklah menjadi sebuah pulau kerajaan. Tapi oleh karena ejaan dulu kan kerajaan tulisannya, tapi di rumah dengan ketidakpastian oleh bahasa ya. Kemudian pulau ini menjadi kerajaan, jadi ejaan yang disempurnakan. Tapi itu sebuah kesalahan yang saya anggap memang kerajaan, bukan kerajaan, karena ini adalah kerajaan gaib. Ini adalah kerajaan gaib. Kenapa ada kerajaan? Kenapa ada kerajaan? Maksudnya kenapa disebut kerajaan? Karena dari kata kerajaan itu yang disempurnakan dari huruf J-nya yang dirubah jadi kerajaan. Ya. Awalnya kan kerajaan. Iya, awalnya emang kerajaan gaib. Kenapa tersebut sebagai kerajaan? Karena ada kerajaan di sini, tapi kerajaan gaib. Ya, oke. Ada kerajaan gaib. Nah, muncullah gaib ini. Nah, kita masuk ke dalam gaib kembali bahwa di sana ada seorang putri. Ada putri yang bernama putri gaib itu namanya seorang putri lah. Bukan. Dia seorang putri yang cantik jelita.
yang akan menjadi seorang pasangan dari permaisurinya si Baidu si Balaru. ya Balaru. Dalam cerita ini seorang putri gaib. Oke. Nah di sana ini di kerajaan gaib ini ada satu orang, katakan dia juga seorang dukun. Nah, dia itu ahli dalam soal Gaib. dalam mengamankan kegaibannya itu. Maksudnya dia apalagi kalau ada yang ganggu gitu kerajaan itu. Nah ini seorang kalau baratnya petinggi kerajaan lah. Tapi dia seorang perempuan, petinggi kerajaan, tapi dia juga tidak punya fungsi banyak. Atau di dalam ceritanya ini dia hanyalah seorang yang sakti lah di kerajaan itu. Dia seorang sakti, tapi seorang perempuan. Namanya Lamber Susu. Sakti dia punya kesaktian. Tugasnya ini mengamankan para petinggi-petinggi kerajaan termasuk putri, rajanya, permaisurinya. Jadi itu tugasnya untuk melindungi dari kejahatan-kejahatan dari luar. Namanya Lamber Susu. Ya, namanya Lamber Susu. Nah, setelah merinding. Astagfirullahaladzim. Itu kan pertama ya. Astagfirullahaladzim. Jadi masih jadi tepat ya di kayak mau Balaru begitu sudah tumbuh dewasa. Jadi seorang yang namanya Putri ini oleh karena dia sering melihat kesaktiannya si Lamber Susu itu kan, dia juga menyempurnakan ilmunya. Berikan aku ilmu bagaimana aku bisa tampak kepada manusia. Jadi si putri gaib ini ya, berikan aku ilmu. Dia berguru ke Lamber Susu itu, berikan aku ilmu agar aku bisa menunjukkan diriku sebagai wujud manusia. Nah, jadi kesempurnaan seorang makhluk gaib ya, sempurna sebuah ilmunya apabila dia mampu menunjukkan dirinya kepada manusia biasa seperti kita. Jadi apa tuh nak macuk musang itu alabe memacana bilang digaib malu nita bahasa itu kita sebagai manusia apabila mampu tahu paita tadi makhluk gaib termasuk kita beda dong. Ya, dianggap tuh macam alawita atau kita sebagai indigo ya. Ya, indigo kita mampu untuk berbicara dengan makhluk gaib. Nah, itu yang terjadi si putri gaib ini. Dia bisa melihat manusia atau dia bisa berbicara kepada manusia biasa seperti kita. Tapi manusia tidak bisa melihat, tapi bisa mendengar. Dia mampu berkomunikasi sama seperti tadi. Katakan aku dari gaib, aku manusia biasa. Kau bisa berbicara sama aku. Tapi seorang Bala Arwung itu juga dia bisa melihat makhluk gaib. Oleh karena oleh karena dia kesaktian dirinya yang sudah dari nenek moyangnya, karena sudah dirawat, sudah diberikan makan dan segala macamnya, dia bisa terlihat oleh makhluk gaib. Artinya pada saat dia terdampar itu langsung diambil. Jadi orang yang disembunyikan atau dibawa masuk ke alam gaib itu boleh dikatakan seseorang yang luar biasa, apalagi dia bisa kembali. Dan Bala Arwung bisa kembali. Jadi si putri tadi sudah berubah jadi manusia. Masih sebagai makhluk gaib, cuma dia ingin menunjukkan dirinya bahwa dia adalah manusia. Usaha dia menyempurnakan ilmu ingin menjadi manusia. Satu syarat untuk menikah dengan si Bala Arwung. Karena sudah besar kan, sudah dewasa, dia umurnya 20 tahun, 25 tahun gitu. Jadi dia bicara lah atau ngomong lah sama bapak sama ibunya, Mbak atau apa. Mereka misalnya Mbak, Mak gitu. Sudah saatnya lah aku ini menikah. Katanya. Aku kan sudah besar dan calon suamiku juga
seperti yang bapak dan ibu lihat katanya dia seorang laki-laki dari bangsa manusia yang saya melihat dia punya kesempurnaan ketampanan dan postur tubuh yang sempurna. Nah, terpikatlah seorang putri gaib itu kepada seorang bala arung itu karena ketampanannya jelas tadi. Kemudian waktu semakin berlalu, zaman juga semakin berubah ya. Muncullah seorang ini cerita di sana ya. Mereka udah persiapan pernikahan, artinya kita tunggulah 1 tahun lagi atau kita tunggulah 6 bulan lagi baru kita siapkan pernikahan kalian. Nah, teman-teman, jadi dia terjadinya peradaban manusia lah. Muncul dia seorang 3 orang, ibunya, bapaknya, sama anaknya 1. Si putri Bira ini, namanya Bira, ya, namanya Bira. Datang ke kerajaan ini, kenapa dia sampai di sini? Kenapa dia ada di sini? Itu terjadi juga pembagian lokasi di Banjar itu di adat Banjar. Katanya pian di sana aja Pak itu ada lahan tuh nah. Saudaraku, kami menguasai daratan yang sebelah sini ya, itu daerah Tanjung Seloka dan sekitarnya. Kami udah kamu menguasai aja di daerah pulau itu, Pulau Kera itu, kamu kesana aja, nyebrang aja pulau apa namanya. Nah, jadi mereka naiklah ke sini dengan 1 orang putri itu pakai rakit. Naiklah ke sini, jadi dia naik rakit tuh sini tuh. Jadi sampailah dia di daerah ujung pulau kerajaan itu, pulau sana di daerah ujung sana, di Tanjung lah, nggak Kerangas sana ya. Jadi mereka bermukim di sana. Nah, jadi begitu sampai di sini, dia bilang sama ibunya, Bu, ini kan hari pertama kita, mungkin kita perlu cari kerang ya, untuk makan sehari-hari itu. Hari lama saya dia cari siput. Jadi kebiasaan sehari-hari dia cari siput. Jadi sambil ibunya nanam sayuran, nanam yang apa yang bisa dimakan. Gitu namanya baru ya. Untuk bertahan hidup ya. Nah, satu ketika waktu itu, karena dari kebiasaannya nyari siput di bebatuan di pinggir pantai, dia agak sedikit lambat datangnya, mungkin karena daerah sini sudah dicari, daerah sana sudah dicari, daerah sana lagi kita cari ya kan. Jadi mengelilingi pulau ini besar tapi banyak bebatuannya. Tapi batu-batu itu tidak semua tempat, hanya di beberapa yang terjadi karena hamparan pasir dulu kemudian batu lagi. Jadi dia cari batu itu agak jauh. Jadi dia datang itu agak telat, itu kalau dibilang jam siang lah, udah lepas makan siang. Jadi ibunya nih sambil tiduran sama bapaknya di sana. Jadi dilihatnya agak sedikit masuk ke ini ya, masuk ke cerita dewasa. Jadi masuk, mulai membawa pateng-pateng, naik dari sulam ambil loli. Naik dari sulam ambil loli sama bapak. Nah, jadi nama ceritanya. Betul ya. Itu sulam ambil loli. Nah. Main dong, ini si Bira ini lari. Kenapa lari? Karena melihat adegan yang dewasa lah, jadi main dong. Yang dipikirkan adalah, aku ini tinggal di pulau ini sendiri. Sesuai dengan namanya, birahinya. Birahinya itu naik ya. Lalu siapa dong yang akan menjadikan aku sebagai pasanganku? Mana pasanganku? Siapa yang menjadi suamiku? Biar muncul dalam pikirannya. Jadi dari hubungan yang dia dilihat oleh matanya itu, lalu siapa juga yang akan membuat aku menjadikan aku sebagai pasangan hidupku? Bagaimana aku dengan kehidupan aku untuk memiliki keturunan dan segala macam gitu kan? Aja karena untuk tinggal di pulau ini setidaknya ada laki-laki yang bisa membuat dia bahagia juga. Jadi kalau misalnya ibunya sudah meninggal sama bapaknya, dia akan tinggal sendiri sebagai seorang perempuan. Mungkin lah. Nah, jadi pemikiran itu dia sampai ke otaknya. Terus nanti siapa dong anakku? Apa aku nanti punya anak seperti apa juga? Bagaimana siapa yang akan meneruskan
generasi-generasi kami ini kalau aku tidak punya suami. Nah, gitu. Nah, jadi minder kayak ya dia ingat sendiri ya gitu. bagaimana aku ini? Masa aku hidup sendirian? Nah, jadi Sedangkan oleh tidak ada penghuni lain tidak ada penghuni mereka lain selain dan mereka bertiga ini. ketiganya. Nah, jadi dengan kekesalan itu dia pukul pohon apa yang dia lihat. Nah, langsung jadi semua kera-kera itu sampai terbersedih karena apa aku nanti akan menyeka dengan kera katanya. Oh, monyet no pemuan kan tidak mungkin. Jadi ada lucu-lucunya juga. Nah, tuh kita melok si pohon ayu, pohon kayu besar dipukul, kemudian burung-burung, masana burung jana, masana Terbang. ya para orang ribut lah pada saat itu. Oleh karena keributan yang diciptakan itu, kemudian kita masuk ke daerah Banjar, adat Banjar. Ada istilah di dalam Banjar itu begendang nyiru. Oh iya. Apa itu begendang nyiru? Itu cara atau adatnya untuk mencari orang hilang. Orang yang hilang disembunyikan oleh makhluk gaib. Ada istilah begendang nyiru. Jadi dari keributan, ya, terus kan sampai mukul-mukul begendang nyiru, mukul sehingga ada tanda bahwa ini akan muncul ya. Begendang nyiru itu dari menciptakan sebuah keributan sehingga makhluk gaib itu terganggu dengan pukulan-pukulan ini, ya. Muncullah kemudian si bala arung ini dari makhluk gaib terbangun, ceritanya terbangun dari persembunyian yang disembunyikan oleh makhluk gaib. Tapi munculnya itu sosok gaib apa masih manusia biasa? Kan seorang bala arung kan manusia biasa. Tapi disembunyikan oleh makhluk gaib selama bertahun-tahun. Jadi tak kasat mata gitu. Ya, jadi muncul. Tapi sekarang ya tersembunyi karena memang tidak ada yang melihat karena karena bala si putri si Bira ini kan belum berpetualang dia. Setelah dia berpetualang masuk ke hutan pukul-pukul, muncullah si bala arung yang dibangunkan oleh karena keributan tadi ini. Itu begendang nyiru. Apa yang dipukulkan oleh si Bira ini sehingga makhluk gaib merasa terganggu dan si bala arung bisa keluar. Ternyata dia bawa itu tempat mencari tempat cari siput ya yang dibuat dari rotan. Dari rotan karena di sini kan ya, namanya orang bikin untuk mencari kan tidak ada ember ya kan belum ada ember. Jadi mereka mengayam tempat itu yang dipukul-pukul, ambil pukul-pukul kayu juga, pukul kayu apa segala, nyirunya itu dipukulkan pohon apa. Jadi terganggulah itu makhluk gaib. Nah, muncullah si bala arung. Kita ulang lagi, muncullah bala arung. Setelah muncul si bala arung ini kan rambutnya panjang. Dari kecil kan nggak pernah potong rambut, ya. Nah, dari kecil nggak pernah potong rambut. Kumisnya juga tumbuh jadi marake sama monster habisnya. Nah, sangat raksasa atau monster atau pemakan manusia. Seketika itu karena begitu kagetnya karena tiba-tiba di hadapannya kebetulan juga pada saat si bala arung ini diambil oleh makhluk gaib. Jadi dari pinggir pantai itu masuk ke dalam, ya, muncul sosok seorang yang menakutkan gitu kan. Rambutnya panjang, kumisnya, jenggotnya, pakaian tubuhnya udah dilumuri lumut warna hijau. Jadi pingsan si Bira ini. Pingsannya si Bira ini ya melihat si bala arung pingsan. Jadi di si bala arung ini Nala dibopong badannya, dipikul gitu kan. Dia mau mencari ini siapa? Kok ada manusia ini ya? Awalnya kan tidak ada yang selama disaksikan oleh bala arung adalah sebuah kerajaan. Gak ada penghuninya. Ada kerajaan maksudnya kerajaan gaib yang di dalam itu kan orang pakai pakaian raja. Oh, iya. Yang selama ini dia saksikan si bala arung ini adalah manusia-manusia yang pakaiannya rapi, pakaiannya dari kerajaan apa semua itu. Nah, yang satu ini beda. Yang satu ini kok beda, dia cuma pakai bahalai aja, sarung bahalai tapi tidak pakai baju, cuma kelihatan atasnya gitu, cuma dia ditutup sama kain yang satunya untuk rambutnya nih. Jadi seperti seorang yang tidak punya baju, tidak pakai baju, tapi dia bahalai, kemudian bahalai lagi di atas.
Nah, seperti itu. Jadi ini Kayak menutupinya cuma pakai ya sarung gitu ya. tutup pakai sarung, atasnya sarung lagi. Iya. Oke, bisa dicontohkan ya, bisa dilihat lah. Nah, sementara seorang Bararung dia hanya pakai celana pendek karena dia terlarut itu. Dia larut tapi badannya ditumbuhi oleh lumut. Udah berlumut dia, karena tidak terurus itu. Tapi oleh pandangan manusia, makhluk gaib di sana, itu seorang yang luar biasa, seorang yang tampan karena dia memang manusia. Nah, oke, eh, kita kembali lagi bahwa kenapa walaupun dia dalam bentuk seperti itu, tapi makhluk gaib itu suka sama dia karena dia ingin bersuamikan manusia ya. Nah, walaupun bentuknya seperti itu, karena dia ingin menjadikan dia itu seorang istimewa di dalam gaib. Nah, munculnya sosok Balarung tiba-tiba si Bira pingsan. Nah, sosok Bira ikut. Dia jalan ke sana kemari dikelilingi pulau ini kemana nih, tiba-tiba bapak sama ibunya datang. Kamu apakan anakku? Nama apa? Merah kerketan dia. Ya kan, namanya mau nandim terenak mungkin itu. Lepaskan anakku. Lepaskan anakku. Kamu apakan anakku? Oh, nanti ya. Ini bahasa Banjar, mau bahasa Banjar mai, bahasa Banjar mai. Mata, dewan deh. Kamu apakan anakku ya kan? Dan terjadilah bahasa yang sedikit apa ya, yang tidak bahasa PP lah, bahasa bisu lah yang dipakai. Enggak makan sana, dia jatuh sendiri. Oh iya ya, tapi Nabi bilang makna, air bapak, nah ini anaknya. Kemudian disiram air, dipecikan air mukanya, akhirnya sadar. Nah, kemudian si Balarung ini masuk, dibawa ke pondoknya. Si Balarung dibawa ke pondoknya. Posisi rambut. Ya Ramu masih gondrong ini. Jadi kemudian begini nak katanya dengan bahasa isyarat, mandi dulu nama, mandi terjun ke laut katanya, nanti rambutnya saya potong. Nah, apa tadi? Jadi ya kemudian bersihkan badannya, begitu keluar dari air laut itu kan pakai air laut, kemudian bilas pakai sumur, dibilas gitu. Muncul seorang yang gagah persasa bagi seorang Arjuna yang tidak bisa dibayangkan ketampanannya lah. Nah, jadi ketampanannya gini. Tidak apa-apa. Jatuh cinta lah si Bira ini. Jatuh cinta Bira. Tapi ada jatuh cinta Bira. No andamu. Namanya muan emang. Ya, muan emang Pak. Dia manusia usulangan dini. Nah, kemudian apa Pak nah? Nah, kata-kata tidak Pak nih. Pak, sama. Nulu, mau iya pasiala Pak. Nah, ini ada pasiala. Kemudian dingin ada Balarung itu Pak ada milas sangat lo mau. Ayo, di alam gaib bilang. Nah, mau pada sangat lo lalang, berarti cerita di dalam kita ini sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun mereka menikah. Setelah 1 tahun menikah, sehari di gaib bilang. Nah, di sana ini Noel lalang, ini Balarung, kata si apa? Kata si putri tadi calon suaminya ini hari-hari pernikahannya sudah. Mana calon suamiku? Nah, ini calon suami Uli dan Dini. Nola meminta jadi seluruh pasukan atau pengawal kerajaan itu, seluruh pengawal kerajaan diarahkan mencari calon mempelai pria Balarung. Ini dari Nola Kembali ke alam gaib atau kembali ke manusia biasa. enggak yang dicarinya ini? Yang dicarinya kan Balarung. Pasukan kerajaan. Hilangnya kembali ke ke manusia biasa. Dia karena menikah dengan si Bira, akhirnya hilang di alam gaib. Nah, ya kan? Enggak waktu acara nikahnya kan? Belum. Masih persiapan pesta. Masih persiapan pesta, tapi mempelai calon mempelainya atau si Balarung tidak dalam kerajaan. Kemana dia? Keluar dari kerajaan. Kemana dia? Jadi turunlah seorang yang namanya si Lampir Susu ini. Turun itu. Nah, kerahkan kerajaan pasukan. Nah, cari Balarung sampai ketemu. Ini kita sudah terancam sangat. Dia di kampung di sana.
ada yang masuk manusia sebagai pengganggu di tempat ini. Ini kan dia tidak diganggu, tidak ingin dijamah oleh manusia. Dia ingin hanya seperti ini sampai pulau ini. Jadi karena dianggap manusia itu merusak oleh pikiran mereka di sana. Mereka itu merusak. Jadi ingin membiarkan pulau ini tidak disentuh oleh orang lain, tidak disentuh oleh manusia. Jadi mereka tidak ingin, makanya dia tuh sih yang hanya boleh di sini adalah kera-kera itu untuk mencari makanannya, karena kera kan bisa melihat. Nah itu terlalu makhluk gaib. Mereka bisa, kalau binatang itu bisa melihat, tapi kita tidak bisa melihat pikirannya. Nah, ya jelas dia. Kemudian 1 hari, 2 harinya mereka mencari si Balarung. Batam itu di Bira mau Batang Bira. Jadi dalam 1 tahun ke depan itu 1 hari hilang di sana, 1 tahun ke depan jadi 2 hari Pak dari Balarung Lalang, tapi 2 tahun menjalani hidup berumah tangga, hamil besar di Bira. Ini ada orang-orang Batam. Balarung. Ya kan belum ada ikatan. Orang ini, enggak tanya yang ada dia kan ada tua ini. Ini Putri Bira, Bira sama Balarung, manusia biasa. Sementara di dalam kan masih persiapan nikah. Di kerajaan si putri gaib ini. Paham ya? Ingat itu mencari siput, yang mencari siput ini itu yang hamil, yang mukul-mukul. Paham ya? Ya. Saya kira si Putri itu belum. Bira. Oh, beda Putri. Dia bukan putri. Ini manusia biasa. Bira Yang beda, putri itu makhluk gaib. Yang ceritanya dia adalah seorang putri, makanya disebut putri karena di sana kerajaan. Bira manusia biasa. Dari yang dalam cerita ini adalah orang Banjar. Ya. Oke, jadi si Bira ini dari kata birahi itu tadi, makanya saya sebut dengan Bira. Ya. Nah, oke. Jadi mereka menikah kemudian hamil. Nah, di sana ini 2 hari nih. Jadi terjadilah pencarian terhadap si Balarung. Jadi seluruh pasukan kerajaan dikerahkan mencari Balarung. Kebetulan malam tepat malam bulan purnama, katakan malam tepat bulan purnama, ditemukanlah si Balarung ini sedang bersama dengan istrinya yang sudah menahan sakit ini, yang udah mulai pembukaan lah kalau dalam bahasa Partus ya. Nah, katanya Dek, aku sudah lama di sini. Mungkin orang-orang di sana pasti mencari aku karena persiapan pernikahan. Sebentar lagi atau tepat malam purnama ini adalah rencana pernikahan kami. Mereka pasti mencarikan, mereka pasti akan marah besar kalau aku bilang nama dia. Aku tidak bersama mereka. Boleh teman-teman tadi pasukan gaib ini. Naita pada saat matindo ini kita tunggu dulu sampai istrinya tidur. Tindo ini nah lepas diambil paksa. Kalau penglihatan kita ini dia hanya bangun kemudian jalan sendiri. Nah, tapi kalau kita masuk ke alam gaibnya, dia itu diikat sampai di besok pokoknya borgol. Nah, bawa di alam gaib. Nah, jadi malam itu masuk ke alam gaib, otomatis si Balarung hilang dekat istrinya. Di dunia nyata hilang, masuk kembali ke alam gaib. Jadi masuk ke alam gaib, si Putri ini bilang, kamu kemana sayangku? Ya bahasa cintanya dengan penuh kelembutan, karena memang sama ya, perlakuan kerajaan. Dia tidak mau melihat ada kesusahan karena ini adalah hari bahagia. Dia tidak mau saya tadi. Poliner, tidak ada kata-kata yang seperti itu karena ini bahasa kelembutan, bahasa jiwa. Di sana itu tidak ada amarah kecuali memang kemarahan yang mendasar untuk mengambil hak. Itu tadi pelanggaran itu. Jadi saat bahasanya lembut, perlakuannya juga lembut. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah yang mengancam, itu kasar, bisa memecah belah dunia. Ya, jadi serius.
Jadi di tengah kehamilan yang cukup besar, yang pembukaannya sudah mau melahirkan ini, dia cari suaminya si Balarung. Abah mak, mana lagi ulun mak, mana lagi ulun mak. Nah itu pang sudah. Maka setahun yang lalunya berkisah. Kenapa bila sudah malam purnama ini hilang kira-kira, dibawa pulang ke negerinya, orang-orangnya masa Banjar Nawawatama hilang. Nah ingin adik boleh karena bapaknya juga seorang ahli tentang alam gaib, dia bawa pedupaan masuk kubur pedupaan, dia cari si Balarung, tundung, dia bakar kemenyan. Nah, gue tahu napa tuh iba ibira. Mau enak mengibirang teman tutu nah. Ini memang tutu ya, ini memang temukan ya. Nah, terus dari pinggir pantai, dia bakar kemenyan. Jadi asapnya ini Menyebar. ya, asapnya menyebar kemudian terbuka alam gaib. Ya, terbuka alam gaib. Masa begitu mewahnya kerajaan, begitu indahnya pemandangan. Jadi di sana itu tersusun dengan rapi rumah-rumah itu, terus ada area untuk tempat pernikahan. Nah, di sana ditemukan Balarung itu tengah akan bersanding dengan Balarung. Pesta sudah mulai nih. Tapi namanya belum terjadi pergaulan antara si itu. Ndak pero mau sempat agak dia si putri belum terjadi apa-apa karena memang pestanya belum selesai. Nah jadi dia si dukun tadi, si lamber susu tadi yang adalah katakan saja malampirnya orang sana ya, tercium aroma dupa, ini ada gangguan. Manusia. Iya dari manusia. Ini ada gangguan dia. Ini pasti datangnya dari manusia. Jadi diamankan. Ya bahasa sana kamu dia nang betul ya. Dia mengapa kembali dia umat betul dia lain telepon. Jadi kemudian Melong itu mah. Iya no Melong. Misalnya Putri Ibira bilang, suamiku nasa, aku di sini. Suamiku keluar nasa, kayak dia malah minta masa nggak paitai, tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk kan paitai, malah tapi dalam balang tapi tidak bisa menyentuh. Namanya alam gaib. Amat itu kalau sentuh hilang. Ya, kecuali kalau sama-sama orang sakti, ya itu bisa bersalaman. Tapi kalau kita hanya bisa melihat saja. Mereka tidak akan berbicara dengan kita kalau kita tidak saling kenal, oleh karena memperlihatkan saja. Jadi si mertuanya Balarung itu atau bapaknya Bira ini hanya membuka tabir penghalang saja antara makhluk dunia nyata dengan dunia gaib. Oh itu di sana lah suamimu. Nah tambahi lagi asap dupanya. Saya sehingga naurnya naur Balarung. Tercium aroma itu sehingga sedikit 50% ingatannya Balarung sebagai manusia, 50% pengaruhnya alam gaib. Urutnya dia dupai ya. Meke di Balarung. Mau kemana ini pangeranku deh? Mau kemana pangeranku? Jangan tinggalkan aku. Udah tetap aja duduk di sini. Ada keanehan saya berpikir pukul pusing. Bolerio. Ada yang memanggil. Iya, ada memanggil tapi tidak terdengar. Tapi merasa jiwanya ya kok aku ingat istriku ya. Kok aku ditarik istriku tapi teringat juga di sini jadi 50-50. Bingung. Nah, enggak ada bingung. Dua mana yang nak weh? Tambah boleh tambah dupa saja akhirnya mesutong oleh mai Balarung pas di hadapan istrinya, mesutong oleh mai para makhluk gaib, terbuka alam gaib, seperti manusia biasa. Terbuka ini pokoknya andandang penghalang antara gaib dengan dunia manusia. Manusia bisa masuk, alam gaib bisa keluar, terbuka lebar. Karena ingin menunjukkan betapa mereka punya kesaktian yang tinggi. Terbuka. Jadi begitu terbuka lebar sehingga kita tidak bisa membedakan mana manusia, mana alam gaib. Jadi ini itu tertipu oleh Balarung tertipu oleh karena
Nawa kata orang si apa namanya si Fitri, kami adalah manusia. Misalnya, kalian ini yang goib. Nawali, Oh. diputar kenyataannya. Jadi ini si Ibirai nanggap makhluk gaib karena sembunyikan di monena. Padahal mereka adalah manusia. Sementara si Bala Arwung pusing. Wah, itu kan tidak noroye. Iya, makhluk gaib. Pandanglah saksi. Iya, ini Ibira alam gaib, manusia gaib. Apa iya isi putri? Apa buktinya pada saat terdampar arwah? Iya, nah tak ada yang perlakukan dengan begini-begini. Tapi pengakuan itu si putri, kita adalah manusia, si Mira, kita adalah manusia. Soalnya terjadi perdebatan pikiran apa saudara? Bergelut di pikiran nih Balaru. Sebenarnya ini tuh kan manusia. Yang mana yang gaib ini? Nah, ini dilema terjadi itu. Yang mana yang harus saya ikutin? Masa renggang Balaru. Karena kebingungan dari Balaru, kemudian mesum di mana? Lahir di Bianangan di Nebira, anak Nebira, menangis. Nah waktu dia dalam pikirannya di Balaru, selama di Lalang saya tidak pernah mendengar bayi. Iya. Nah, saya tidak pernah mendengar bayi menangis, tapi yang ada tiba-tiba manusia banyak. Ya. Jadi kita tidak tahu persis apakah mereka juga dilahirkan atau manusia lah yang berpindah ke sana. Ya deh. Jadi di sana, ya selama saya di negeri ini, di alam ini saya tidak pernah mendengar bayi yang menangis. Ya. Jadi setelah itu. Nah dari dia mungkin inilah manusia. Karena manusia itu dilahirkan, pikiran itu manusia itu dilahirkan. Manusia itu dilahirkan. Jadi begitu nana sentuh anak-anak, aku akui bahwa yang murid manusia biasa, apa yang terjadi? Si Lamber berontak, diambil paluna dengan kekuasaan itu dengan bukan kekuasaan, tapi dengan kesempurnaan ilmunya. Nah, belah Pulau Kerai ini dibelah. Nah, belah no. Cut indah dengan orangnya ada ibirau, udah benenau, terlempar jauh. Sorry Pulau Bira-Biraan. Nah, dengan ada anak nau, dengan ada ibirau, nah belah nau, karena marani, dari Karambecu. Nah belah pulau dipisahkan, dan Pulau Ibira yang si birahnya itu terlempar ke Pulau Bira-Biraan. Namanya sekarang Pulau Bira-Biraan, Karambecu. Dibelah lagi, terpisah menjadi Pulau Krasirsau. Dibelah lagi menjadi Pulau Kerumputan. Pasangan mamanya si Bira jadi Kerumputan, bapaknya Rahasia. Balaru tinggal di sini. Karena ingin menjadi hubungan bahagia dengan si putri gaib. Tetap di sini. Jadi pada saat malam itu, namamu karena sudah terpental ini kan, sudah terpisah semua. Sekarang kamu mau apa? Kalau kamu memang sakti, kalau kamu memang mau ikuti istrimu yang kau anggap istrimu itu ke sana. Kalau kamu mampu. Dengan ketidakberdayaan dengan Ade Balaru, karena dia kan manusia biasa, dia tidak punya apapun untuk membuat sesuatu yang mustahil seperti itu. Itu seorang Balaru. Jadi kemudian dia pasrah, kemudian dia berlutut, ya. Tapi para pengawal dia dari Pondran. Nah sekarang pikirkan kamu kemana? Kalau kamu mau ikut, kalau kamu mau ikut dengan istrimu yang kau anggap istrimu itu, ikuti ke sana. Kamu mau dibilang ke sana, ikuti istrimu. Mana nori apa terhalang dari nom dia? Karena pembelahan lah. Ya, karena pulaunya jauh. Jadi sementara bergeser pulau semakin jauh, istrinya teriak, suamiku nasa, jangan hianati aku nasa. Tutur istri, rangi roh, terbela pelan-pelan, terbelah. Akhirnya jauh suara istrinya pun tidak kedengaran. Kalau Anda bisa nerangi, lain yang bisa umum, kemudian
Paling kita mari pesta Balarung. dan ya, paling dari pesta putri gaib dibiarkan si Balarung itu berpikir, kau mau berenang kah? Atau mau kembali ke pelaminan? Deh, jadi Noah, baiklah putri Nasa, biarkan aku dulu sebentar. Biarkan aku memikirkan mana sebenarnya tujuan hidup. Lalu Balarung, kemudian bersimpu Balarung, non di tebing dia, tebing jurang dia, yang dipisahkan aja. Wah, babatuan dia obat terbelai pulau dia. Jadi ada batu saja di pinggir pantai, pinggir laut itu. Nah, ngomong, Bira istriku, aku tidak akan pernah mengkhianati kesucian cinta kita, dan aku tidak akan pernah menyentuh wanita siapapun selain dirimu. Aku tancapkan syahwatku di sini sebagai bukti dari kesetiaan cintaku padamu. Kalau pas syahwatnya, set. Nah, itulah kemudian menjadi laso batu atau batu yang berbentuk itu. Kalau pasang syahwatnya, Balarung kemudian disebut dengan batu laso menancap kokoh dan kuat. Karena jadi batu laso batu itu adalah lambang kesetiaan seorang laki-laki pada istrinya. Nah, kemudian setelah ditancapkan itu tadi, masuklah ke Balarung, ini sudah masuk ke mitos nih kita nih. Masuklah Balarung itu ke pelaminan. Nah, masuk ke Balarung. Nah, tapi seumur dia di dalam perkawinannya dengan putri, dia tidak pernah menjamah istrinya. Dia tidak pernah menggauli karena syahwatnya sudah dilepas. Kalau dalam bahasa biologisnya dia sudah punya syahwat. Karena tuh hampir barang menang patungan, tapi itu bentuknya syahwatnya dilepas, jadi tidak ada. Jadi keinginannya untuk ke perempuan itu tidak ada. Jadi dengan adik, kenapa jadi sampai ada mitos kalau ada perempuan yang kesana tiba-tiba remacawan sading, atau kalau kurang ajar atau menginjak-injak batu itu, oleh karena sekian tahun, beribu-ribu tahun itu ditunggu sama si putri agar sahabatnya kembali lagi. Tapi begini, bukan berarti bahwa manusia tidak boleh ke situ, bukan berarti bahwa perempuan tidak boleh ke situ, tapi tetap menjaga adabnya saja. Jaga perlakuan di sana. Jaga perlakuan, artinya kalau di sana itu jangan berpikir bahwa yang menciptakan ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ini terjadi dengan sendirinya atau apapun. Tapi yang terjadi di sana adalah karena keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan berpikir jangan berpikir kafir, jangan musyrik, jangan berpikir selain daripada yang terjadi di dunia ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Datur mau jadi kembali lagi ke cerita, jangan pernah berpikir bahwa ini terjadi karena ini, bukan, tapi karena kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai berpikir, tapi ini hanyalah cerita yang dibuat untuk kemudian biar orang-orang pada datang ke sini melihat cerita itu. Untuk mengetahui jejak ceritanya. Ya. Jadi kenapa sampai ada pun yang kenapa sampai si lampir susu itu marah, bahkan setiap malam purnama kalau kita mau mengamati itu ada penampakan sosok Momel itu rumah Rapendo apa sih istilah apa sama apa ya istilah nama Momel itu masuk ke alam gaib, mengetahui alam gaib itu ada istilah sendiri. Maksudnya apa ya uka ya, karena Tuhan kita apa istilahnya atau melihat alam gaib. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Secara mitosnya kalau untuk kesana itu tidak ada gangguan, tidak perlu harus ada ritual apapun, tidak ada. Jadi batu itu hanyalah sebuah fosil yang secara kebetulan dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbentuk seperti itu. Jadi oleh karena sebuah ilham yang datangnya kepada saya, kemudian saya membuat cerita agar orang itu tahu bahwa cerita cinta terjadi dalam sebuah hayalan oleh putri gaib dengan seorang anak manusia biasa yang bernama Balarung. Ya,
sesuai dengan ceritanya, cerita cinta Balarung, bahwa seorang laki-laki memang itu dituntut untuk setia kepada istrinya, dan itulah Lasso Batu. Ya, dikat peri mana dia cerita-cerita yang agak-agak tidak terlalu panjang atau apa. Ya seperti itu. Jadi sekarang simpulkan. Berarti dari cerita itu kan mungkin ya, kalau kita ke sana jaga perlakuan, pokoknya nggak boleh ada sesuatu yang aneh-aneh gitu. Jangan merusak saja. Jangan merusak. Silakan untuk melihat, silakan untuk berfoto-foto, ya, tapi tetap dalam bentuk kesadaran bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah berpikir, Berpikir aneh-aneh. jangan berpikir kafir, jangan berpikir musyrik. Artinya berpikir musyrik itu orang tadi apa mana? Jangan ada seperti itu. Jadi itu hanyalah mitos, ya. Adapun kefaktaannya, kalau mau mencari kefakta bisa, untuk kalau mau ada yang, kalau ilmumu mampu untuk menembus alam gaib, silakan ke sana. Jadi saya mengundang seseorang yang bisa melihat alam gaib, silakan datang sini, masuk, dan silakan berkunjung ke sana. Dan maka Anda akan melihat kerajaan. Saya tantang, misalnya orang pintar atau Orang yang pintar. bisa melihat alam gaib ke sana untuk melihat kerajaan, silakan. diperbolehkan. Ya, kalau kau pintar, kalau bisa melihat, silakan datang aja. Untuk melihat kejadiannya aja. Itu tidak ada kejadian karena itu sudah terjadi. Tapi kalau untuk melihat alam gaib, silakan, karena di sini juga ada. Tapi karena untuk melihat alam gaib, kita tidak perlu harus ke tempat ini, tidak perlu. Kalau untuk melihat alam gaib, tinggal buka mata, set, itu alam gaib. Sama seperti cerita ini, saya buat cerita ini di tempat yang lain, tapi saya masuk ke sini sebagai pikiran saya. Tulis sudah cari dalam di Kota Baru, ya kan? Saya tulis cerita ini di Kota Baru melalui laptop dan komputer. Saya bikin, saya cerita, tapi pikiran saya ke sini. Jadi mitosnya adalah bahwa kalau kita ingin melihat seorang lamber susu, silakan datang aja ke Lasso Batu. Tempatnya di sana. Ya, kalau ingin melihat. Tapi kalau untuk ceritanya, ya ceritanya seperti ini. Dan apa yang cara ceritakan seolah benar-benar terjadi. Nggak ada kejadian deh. Nah, itulah tujuan seorang penulis cerita. Seorang penulis cerita memang berpikir agar si pendengarnya benar-benar merasakan bahwa cerita itu ada. Dan terlihat buktinya. Saya dulu. Jadi mitosnya, simpulkan sendiri bahwa benar adanya bahwa batu lasso itu berbentuk jenis kelamin laki-laki. Jadi mitosnya adalah seorang kesetiaan, mitosnya adalah itu adalah bentuk kesetiaan seorang suami pada istrinya yang meletakkan syahwatnya oleh karena perempuan dan godaan dari wanita yang tinggal di alam gaib. Dan menjaga kesucian. Ya, dan untuk menjaga kesucian cintanya kepada si Bira. Ya. Jadi sampai saat ini Pulau Bira itu dikuasai oleh orang sini. Jadi ceritanya tuh Bapak nggak tahu cerita si Bira di sana kayak gitu. Nggak perlu, sudah. Bira itu memang tinggal di sana, ya udah tinggal di sana, dia tidak akan bisa diambil dalam waktu itu. Terpisah karena memang udah pulau itu tidak bisa dilekatkan lagi. Jadi kok dia tuh metule dok ya. Oke, dia tuh metule. Dia tuh metule mau apa terus mau batu lo kemaluan perempuan itu tidak ada hubungan. Silakan cari jalan cerita sendiri. Yang saya angkat ceritanya ini adalah batu yang tidak punya ikatan dengan apapun. Ini tercipta dengan oleh kesetiaan seorang Balarung kepada istrinya. Saya tidak ingin
disandingkan dengan cerita kejadian yang ada di pulau itu. Tapi ini tidak bisa dibesar-besarkan. Oh Karambit ya udah para karaya akar utama. Tapi saya palaka itu pada karasian dari bagian dari sini. Bisa jadi emang kenyataannya seperti itu. Kenapa kita kok ada berdekatan? Nggak pernah sih karep kita nggak tahu. Jadi itu Ternyata satu pulau ini besar. yang dipisahkan jadi 4 pulau. Iya. Pulau jadi besar. Nah, itu dong.